Tiga. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan rasa kedatangan pada jalan hidupnya? Baik, terima kasih berbagai kita yang sudah membacanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan hidup dalam kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran adalah suatu perasaan yang gelisah, takut atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia banyak kekurangan, banyak yang tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan juga kita, meskipun kita sudah punya segalanya, tapi masih belum puas. Apa sih yang masih belum puas dalam hidup kita pada saat ini, teman-teman? Saya sendiri pribadi, saya cemas atau saya gelisah atau saya takut atau saya khawatir dalam hidup saya di tempat ini karena saya masih belajar di tempat ini, masih banyak kekurangan saya, makanya saya khawatir. Tapi dengan kekhawatiran saya, dengan kegelisahan saya yakin dan percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan saya yang akan memenuhi semua apa yang menjadi kekhawatiran saya, apa yang menjadi kegelisahan hati saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya dan akan memberikan bagi saya dan akan memenuhkan semua apa yang saya inginkan. Jadi dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini ya teman-teman, ada beberapa poin yang harus kita belajar bersama-sama di tempat ini. Yang pertama, jadi bagaimana kita supaya kita tidak selalu khawatir dalam hidup ini? Yang pertama adalah tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kamu. Banyak teman-teman, banyak orang yang di luar tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupnya, apa yang menjadi kepenuhan dalam hidupnya. Tidak jelas apa yang mau dia kerjakan. Kenapa teman-teman? Hidupnya seperti ini karena dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti hidupnya tidak jelas. Tentu ya, itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti orang yang hidupnya tidak jelas hidupnya. Dimanapun dia berada, siapapun dia, hidupnya tidak akan jelas. Ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mempunyai harapan dan hidupnya akan jelas. Kenapa? Karena dia mempunyai Tuhan. Karena Tuhan segala kekhawatirannya, segala kegelisahannya, segala apa yang belum tercukupi dalam hidupnya, tapi dia yakin ada Tuhan yang akan mencukupi bagi dia. Itu adalah yang pertama. Kita baca dari Yeremia 17 ayat ke-7. Untuk ada yang untuk baca bersama kita. Yeremia 17 ayat ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, itu jelas ya teman-teman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, akan Tuhan memberkatinya. Itu udah jelas. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran dalam hidup ini, yaitu nyatakanlah dalam doamu. Ya, apa yang menjadi kamu impikan pada saat ini. Kita baca dari Filipi 4 ayatnya ke-6. Kita ke Anestor untuk baca bersama-sama dengan kita. Filipi 4 ayatnya ke-6. Filipi ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, betul. Nah, sudah jelas apa yang kita, apa lagi yang kita mau inginkan. Kalau teman-teman masih ragu,
carilah Tuhan. Nyatakanlah dalam doamu. Jika ada teman-teman yang pergumulan teman-teman yang masih belum dijawab oleh Tuhan, ya. Saya secara pribadi mungkin teman-teman nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saya pada saat ini. Tapi saya akan katakan kepada teman-teman, pergumulan saya pada saat ini adalah yang pertama, saya akan mau balik kampung. Saya disuruh oleh mama saya balik kampung. Kenapa? Karena dalam keluarga kami itu ada konflik, ya. Tapi saya yakin segala apapun yang mereka rasakan di sana dunia, saya tidak khawatir di tempat ini. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas mereka apa yang mereka perbuat di sana. Saya tidak memikirkan di sana, ya. Tapi memang saya khawatir emang. Ya. Namanya secara manusia pasti kita khawatir. Dan yang kedua adalah pergumulan saya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pada saat ini adalah saya akan membutuhkan laptop. Saya akan membutuhkan laptop. Tapi saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tetap berdoa karena saya percaya bahwa karena Tuhan mengatakan segala sesuatu telah menyediakan bagi kita. Ya. Apa sih yang perlu kita khawatir lagi? Padahal Tuhan sudah mengatakan bagi kita, tapi kita hanya secara manusia tidak begitu yakin, ya. Tapi saya ada kita semua yakinlah. Yang inilah apa yang menjadi pergumulanmu, doakanlah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bagi kamu. Tuhan akan berkehendak bagi kamu, ya. Jadi orang yang suka berdoa pasti pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya, ya. Dan orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur apa yang ada padanya pada saat ini, pasti hidupnya tidak akan jelas lagi. Ya, masih dia mau mencari-cari, masih dia mau pada apa yang Tuhan berikan bagi dia itu masih dia tak bersyukur, ya. Tapi saya teman-teman bersyukur di tempat ini, ya. Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya di tempat ini untuk belajar bersama-sama kepada teman-teman. Bahkan pada saat pagi ini, teman-teman saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Saya bersyukur Tuhan memberikan tempat bagi saya tidak bayar. Kuliah saya tidak bayar, jujur sama teman-teman. Uang listrik, uang HP, saya tidak pernah bayar. Saya hanya 2 kali bayar, teman-teman, ya. Tapi itu semua bukan karena kekuatan dan pemikiran saya, tapi karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga Tuhan menyatakan apa yang menjadi kebutuhan saya di tempat ini. Begitu juga dengan teman-teman, ya. Jangan takut. Setiap apapun pergumulanmu, setiap apapun yang menjadi kebutuhanmu pada saat ini, tetaplah berdoa, bersyukur yang kinilah bahwa Tuhan ada bersama kamu, bahwa Tuhan akan memberkati kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Memang untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu nggak gampang. Ya. Nggak gampang. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan kita. Ya. Tidak gampang. Berdoa aja ada silap-silapnya juga. Saya secara pribadi, teman-teman, belum tentu dalam sehari, dalam setiap malam itu saya berdoa 3 kali. Bisa-bisa itu nggak pernah saya berdoa, saya tidur saja. Bahkan makan pun nggak pernah berdoa, nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Itu saya secara pribadi, tapi saya nggak tahu bagaimana teman-teman, ya. Ya, kita melihat dari Mazmur 37 ayatnya ke-5 untuk orang coba bagi kita deh. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Tuhan akan bertindak bagi kita ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menyerahkan pergumulan kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Amin. Amin. Jadi sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang baik dan sebagai ibadah yang sejati. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak teologi pada saat ini. Kita banyak belajar tentang kebaikan Tuhan. Kita banyak belajar bagaimana Tuhan memproseskan kita dalam hidup kita, bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan kita di tempat ini. Kita tidak tahu
hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita pada saat ini. Begitu juga dengan hidup kita, kita serahkanlah kepadanya. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Serahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang baik dan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ya. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita baca dari ayatnya ke 36. Untuk adiknya si ini baca ayatnya 36. Matius 6 ayatnya 36. Enggak. Matius 6 ayat 36. Ayat 33, maaf. Sorry. Iya, 33. Nah, itulah yang harus kita cari teman-teman ya. Ketika kita banyak kekhawatiran, banyak pergumulan, banyak kegelisahan karena tidak mencukupi kebutuhan kita di tempat ini. Ya, kita takut karena tugas kita belum selesai. Ya, kita takut karena, aduh, bagaimana ujian tapi saya nggak belajar. Pasti kita akan merasa gelisah kan? Apalagi kalau misalnya buku ditutup, Alkitab ditutup, belajar lagi, pasti kita khawatir. Saya secara pribadi memang seperti itu, teman. Di golongan ini ada saya di situ. Ya. Ketika ujian, bahkan kalau presentasi, kalau ada kerja kelompok, saya itu tidak belajar. Saya hanya cari dan tulis dan saya paparkan. Hanya jelas. Dalam penjelasan saya itu pun ada kesalahannya juga. Ya. Artinya teman-teman, carilah dahulu kerjaannya serta kebenarannya. Jadi bukan hanya yang kamu cari adalah kerajaannya, carilah juga kebenarannya. Ya, carilah kebenaran Tuhan itu. Ketika teman-teman mencari kebenaran Tuhan itu, ketika teman-teman tahu apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam hidup kita, apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan hidup dengan jelas. Itulah yang Tuhan mau teman-teman dalam kehidupan kita ya. Jika ada teman-teman yang pada saat ini masih belum tahu bagaimana kebenaran Tuhan, bagaimana untuk mencari keadilannya Tuhan, satu-satunya adalah tentang kehidupan kita. Bacalah Alkitab. Alkitab ada di tangan kita. Kita hanya membaca dan merenungkannya, dan kita berpikir dengan baik-baik. Apa sih yang menjadi kebenarannya ini? Apa sih artinya kebenarannya ini? Ketika teman-teman tahu apa yang menjadi kebenarannya, pasti Tuhan akan menolong dan memberi hikmat kepada teman. Ya. Nah, saya akan menyampaikan sebagai kesimpulan kita pada saat ini teman-teman. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman mengalami pergumulan, ketika teman-teman mempunyai kekhawatiran, janganlah takut. Ya. Janganlah takut. Serahkanlah kepada Tuhan. Ketika teman-teman menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan teman-teman. Bahkan Tuhan akan menyatakan ya apa yang menjadi pergumulan kita. Dan jika Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kebutuhan kita, kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Koreksilah diri kita sendiri. Renungkanlah, ambillah berikanlah hatimu sejenak kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Bahkan dalam hatimu sendiri, Tuhan, saya pribadi juga, saya adalah orang yang terbatas, orang yang penuh dengan perdosaan, tapi saya selalu bersyukur dan berdoa. Nah, teman-teman, itulah yang harus kita lakukan. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Amin. Amin. Saya minta Kandes untuk bersyukur, teman-teman. Berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas teman-teman yang telah kami sampaikan kepada kami. Biarlah kami tidak khawatir dalam hidup kami, biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Berkati kami semua, biarlah apapun yang disampaikan semuanya, doa daripada Tuhan, kami diberkati dan bisa melakukan dalam hidup kami. Berkati hambanya, biarlah apa yang dibutuhkan karunia dalam pelayanan Tuhan, dengan biarlah ikut tambah-tambahkan karunia juga Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kabar daripada Tuhan, dimuliakan hamba-Mu dan segala pekerjaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Haleluya. Amin. Baik, langsung saja kita akan mau berdoa.